Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan begini, Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan 6 hal dalam 6 hal. Beliau mengatakan, Innallaha katamar ridho fi ta'atin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan ridhonya dalam perbuatan ketaatan. Kita tidak pernah tahu perbuatan kebaikan atau ketaatan yang mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah ketaatan sebaik-baiknya, lakukanlah ketaatan seoptimal yang bisa kita lakukan dan sebanyak-banyaknya. Janganlah pernah kita meremehkan satu perbuatan kebaikan sekecil apapun. Nabi Muhammad SAW mengatakan, La yahkiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf. Janganlah seseorang di antara kalian meremehkan satu perbuatan kebaikan sekecil apapun. Kedua, wa katama al-ghadaba fi ma'siyatin. Kata Sayyidina Umar, Allah merahasiakan murkanya di balik perbuatan maksiat. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan, walaupun itu adalah sebuah dosa yang kita anggap sederhana dan kecil sekalipun. Karena kita tidak pernah tahu, di balik perbuatan dosa tersebut, ternyata ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiduplah dengan damai, jangan pernah menyakiti orang, hiduplah senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah tujuan hidup kita. Yang ketiga yang disembunyikan dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa katama lailatul qadari fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan, Allah rahasiakan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Kita tidak tahu apakah malam Lailatul Qadar itu di malam tanggal 17 atau malam tanggal 21 atau malam-malam lainnya. Bisa jadi, bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi pada malam pertama dari bulan Ramadan. Maka karena rahasia yang Allah sembunyikan itu, kalau memang kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar dengan nilai kebaikan yang melebihi kebaikan dari 1000 bulan lamanya, maka lakukanlah amal-amal ibadah kita hidupkan malam-malam malam-malam bulan suci Ramadan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita jaga dari awal sampai dengan akhir, setiap malam di bulan suci Ramadan, kita laksanakan ibadah-ibadah bukan hanya yang wajibnya, tapi juga yang sunnahnya, fa insyaallah Lailatul Qadar akan kita dapati. Berikutnya kata Sayyidina Umar, yang Allah sembunyikan dan rahasiakan adalah wa katama awliya'ahu bainan nas. Boleh jadi di antara kita ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut wali. Dalam penampilan kesehariannya boleh jadi biasa-biasa saja. Tapi janganlah pernah kita memandang remeh, kita memandang hina seseorang. Karena boleh jadi orang yang kita pandang hina itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walinya Allah. Siapapun itu harus kita pandang secara mulia. Kita harus hormat dan memperlakukan orang baik, ya. Kita harus memperlakukan orang lain secara baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Yang berikutnya, wa katamal mauta fil umr. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kematian dalam usia kita, dalam umur kita. Orang yang meninggal dunia bukan berarti yang usianya sudah lanjut yang lebih dahulu, bukan berarti orang yang sudah penuh rambutnya dengan uban atau giginya sudah tanggal yang bakal lebih dahulu untuk menghadap Allah. Ajal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi orang yang dalam usia muda, bahkan dengan fisik yang gagah, tapi ajal Allah menentukan kematiannya lebih dahulu.
Karena itu, isilah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kapanpun Allah panggil kita, kapanpun kematian itu menjumpai kita, maka mudah-mudahan kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir, yang Allah rahasiakan adalah as-salatul wusta bainas sholawat. Allah tidak pernah memastikan yang disebut dengan sholatul wusta itu apakah sholat subuh, ataukah sholat asar, ataupun sholat-sholat lainnya. Maka jagalah. Allah perintahkan kita untuk jaga sholatul wusta di antara sholat-sholat yang ada. Untuk menjaga itu, pastikan jangan pernah kita tinggalkan sholat. Kita lakukan semua sholat yang wajib dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan memasukkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang soleh, yang di kehidupan nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan balasan pahala berlimpah, mendapatkan kebahagiaan hakiki di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.